Hey, hello. Balik lagi di channel Spoilermon dan kita lanjutkan lagi untuk spoileran komik Magic Emperor ya, Bor. Sudah lama ya nunggunya. Ya, gimana ya? Akhir-akhir ini lagi banyak koreksian, Bos. Jadi agak sedikit waktu untuk editing teks dan lain-lainnya. Makanya ya gimana ya, belum bisa ngasih bonusan juga. Sorry banget. Nah, kali ini kita akan lanjutkan lagi spoileran yang kemarin. Kalau misalnya kemarin tuh kan kita mendengar kalau misalnya Li Jingtian itu menjadi bawahan dari Zhou Fan ya setelah diberikan ulat sutradara itu. Nah, sekarang kita akan beralih, kita akan melihat cerita di mana ketujuh pilar itu melakukan pertemuan untuk membahas si Zhou Fan ini. Nah, langsung aja mungkin ya kita akan masuk ke ceritanya. Nah, cerita ini itu dari bab 184 sampai dengan 187. Oh iya, sebelum itu kalau misalnya ada yang mau ngasih bonusan ke Mimin, boleh banget klik link yang ada di kolom deskripsi. Ada link Saweria, tinggal diklik nanti langsung direct ke tempat untuk nyawer. Gitu ya, Bor. Thank you banget. So, lanjut ke videonya. Pertemuan 7 pilar. Zuo Longcheng itu kayaknya nama tempat gitu ya. Di sana dikelilingi oleh pegunungan dan rintangan yang membentang ribuan mil. Di sekitar kota terdapat pilar batu yang menjulang tinggi ke awan. Dari atas seseorang bisa melihat tulang naga bertanduk yang dipaku ke tanah dengan 4 pilar batu ini. Ini adalah kediaman dari Master Gerbang Kekaisaran sekaligus tempat berkumpulnya dan juga diberlangsungkannya rapat darurat dari ketujuh pilar. Di depan gerbang kota, di sana terdapat seorang laki-laki tua yang berwajah sedikit pucat dan juga tampak berjaga di sana. Rambutnya disanggul dengan pakaian khas gerbang kekaisaran yang menambah wibawanya. Namun saat kamu mencoba untuk menatapnya, kamu akan melihat bahwa hawa membunuh yang tidak bisa dideskripsikan muncul dari matanya. Itu benar-benar mengerikan. Di samping orang tua itu, di sana juga terdapat 2 orang tetua dari alam surga yang mendalam dan mereka tampak tidak berkutik. Wajah mereka pun tampak terlihat sangat ketakutan. Setelah beberapa saat terdengar suara yang terbelah dan dibarengi dengan 3 cahaya yang melintas di depan mereka. Itu adalah Master Pavilion Naga tersembunyi atau yang juga kita sebut sebagai Qianlong ya. Namanya adalah Long Yifei, serta 2 orang tetua yaitu tetua ketiga dan juga Long Jiu. Orang tua itu kemudian berkata, "Master Qianlong, selamat datang. Maafkan Leng Wuchang yang tidak bisa menyambut Anda dengan baik." Ya benar, nama orang itu adalah Leng Wuchang, pelayan dari gerbang kekaisaran. Meski orang ini tuh tampak seperti memberi hormat pada Long Yifei, tapi sebenarnya dia tidak benar-benar menaruh perhatian pada Long Yifei. Long Yifei menjawab dengan sopan katanya, "Tidak, disambut oleh Tuan Leng sudah merupakan sebuah kehormatan bagi kami. Apa Anda sudah menunggu lama di sini?" kata Long Yifei dengan sangat sopan. Leng Wuchang pun tertawa. Dia kemudian berkata, "Master Long terlalu merendah. Saya hanyalah seorang pelayan dari gerbang kekaisaran. Jadi ini sudah sangat wajar kalau saya menunggu tamu dari gerbang kekaisaran." Long Yifei kemudian mengangguk dengan penuh hormat. Dia benar-benar tahu siapa sebenarnya yang ada di hadapannya ini. Leng Wuchang memang adalah seorang pelayan, tapi dia juga adalah salah satu orang yang paling berbahaya di gerbang kekaisaran. Ya, kalau misalnya kalian ingat penjelasan minggu lalu dari Tetua Yan, yang mana Leng Wuchang ini sebenarnya adalah salah satu dari 3 orang bijak yang ada di kekaisaran. Karena dia itu memiliki prediksi yang sangat akurat, bahkan terkesan seperti ramalan. Dan jika Qianlong menyinggungnya, maka itu akan menjadi bahaya bagi Qianlong dan bahkan bisa membuat Qianlong menderita hanya dari kata-katanya. Karena itu, Long Yifei pun berpikir kalau dia harus selalu bersikap sopan di hadapan orang tua ini. Setelah itu, 3 orang lain pun datang ke tempat itu. Itu adalah Master Lembah Neraka, You Wanshan, serta seorang tetua dan tetua kelima yang saat ini telah kehilangan tangannya. Ya, jadi sedikit revisi ya Bor, yang mana kalau misalnya di part sebelumnya
Anne itu mendeskripsikannya tetua kelima ini kehilangan 2 lengannya. Padahal kalau misalnya dibaca lebih lanjut, dia ternyata hanya kehilangan 1 lengannya. Sorry banget kalau misalnya ada kesalahan translate ya. Bukan kesalahan karena gimana ya, emang agak sulit untuk menerjemahkan isi light novel ini. Semoga kalian bisa mengerti. Lanjut. Mereka langsung menghampiri Leng Wuchang dan kemudian mereka juga memberikan salam hormat kepadanya. Setelah itu, Yu Wangshan melihat ke arah Long Yifei. Dengan cahaya penuh dendam membara di matanya, Yu Wangshan berkata, Tuan Long, kekaisaran memang terlalu sempit. Ini adalah kedua kalinya kita bertemu sejak terakhir kali kita meninggalkan ibu kota. Benar, tapi sekarang berbeda. Setelah waktu itu pavilion Qianlong masih merupakan pavilion Qianlong, tetapi lembah neraka sangat menyedihkan. Lembah neraka bukan lagi lembah neraka yang dahulu. Long Yifei pun tertawa sambil menggoda Yu Wangshan. Jadi maksudnya kalau pavilion Qianlong itu kan tidak kehilangan seorang tetua pun, jadi kekuatannya masih utuh. Tetapi lembah neraka bahkan mereka sudah kehilangan 3 tetuanya. Maksud gua 2 tetuanya dan 1 menjadi cacat. Jadi ya 3 lah katakan, kekuatan mereka berkurang drastis. Yu Wangshan dipenuhi dengan amarah. Tiba-tiba dia kemudian melangkah maju dan berkata, Long Yifei, lembah neraka bukan lembah neraka. Apa maksudmu? Apa kau berani mencoba untuk melawan kami? Katanya. Long Yifei pun tersenyum. Dia maju dan kemudian dia berkata, kau pikir aku takut padamu? Katanya dengan penuh ejekan. Setelah itu, kekuatannya pun dilepaskan dengan ledakan yang sangat luar biasa. Mereka berdua saat ini sudah bersiap untuk saling bertukar pukulan. Tetapi Leng Wuchang terbatuk dan berkata dengan acuh tak acuh, Anda berdua jangan melewati batas kalian di gerbang kekaisaran. Keduanya pun langsung menciut setelah mendengar kata-kata dari Leng Wuchang. Wajah mereka saat ini dipenuhi dengan ketakutan, lalu kemudian mereka berdua memohon maaf. Leng Wuchang kembali berkata, Anda berdua adalah tamu VIP gerbang kekaisaran, dan saya adalah seorang pelayan. Tidak mungkin saya bisa melerai Anda berdua. Jadi kalau Anda berdua ingin saling beradu kekuatan, mohon pergi dari sini. Saya juga tidak akan menghentikan Anda berdua, kata Leng Wuchang dengan santainya. Sepertinya situasi di sini sangat hidup. Anda berdua bukan lagi anak kecil, jadi jangan bertengkar di sini. Itu adalah suara dari seseorang yang baru saja datang. Dia adalah seorang laki-laki tua berambut perak, yang mana dia datang bersama dengan 2 orang di sampingnya. Yu Wangshan menyipitkan matanya, kemudian dia melihat orang tua itu. Dia berkata, ternyata master dari istana Raja Obat. Paman Yan, sepertinya Anda sedang dalam mood baik kali ini, meski telah kehilangan salah satu tangan kepercayaan Anda. Master Yu, jangan samakan orang lain dengan diri Anda sendiri, kata Master Yan sambil melambaikan tangannya. Dia kemudian melanjutkan, Istana Raja Obat kami berbeda dari kalian yang selalu bertengkar setiap hari. Ya, sangat disayangkan bahwa lembah neraka kehilangan 3 orang tetuanya. Karena itu adalah kekuatan tempur kalian. Tapi berbeda dengan kami, Istana Raja Obat didasarkan pada alkimia. Hanya alkemis terkuat yang bisa mendapatkan gelar Raja Obat. Memang kehilangan Yang Song juga merupakan sebuah kerugian bagi kami. Tapi di Istana Raja Obat ada begitu banyak alkemis yang bisa menggantikan posisinya. Bahkan aku tahu kalau mereka saat ini mungkin sedang berpesta karena kematian dari Yan Song. Jadi ya seperti itulah kacaunya Istana Raja Obat, bahwa mereka itu saling bersaing satu sama lain dan selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Sebelumnya Raja Obat itu selalu menjadi rintangan untuk menjadi yang terbaik di Istana Raja Obat. Tetapi sekarang setelah Yan Song mati, maka mereka dapat bisa mengambil posisi terbaik itu. Ya walaupun mereka nggak tahu kalau misalnya Yan Song itu ternyata belum mati. Lanjut. Yan Bogong atau Master Yan dengan bangga mengatakan itu. Sedangkan Yu Wangshan mengutuk dalam hati. Dia kemudian berkata, Sialan, kenapa dunia ini tidak adil? Katanya. Long Yifei tersenyum lalu kemudian dia berkata, Master Yan, bukankah Anda terlalu optimis?
Saya dengar bahwa di acara Beidan yang dilaksanakan oleh Menara Huayu, tetua Yanzong itu dikalahkan oleh Zhou Fan dalam hal alkimia. Dan tidak hanya sampai di sana, bahkan dia meregang nyawa di tangan anak itu. Apakah benar bahwa Istana Raja Obat masih menjadi pemegang alkemi tertinggi di Kekaisaran? Saya pikir itu tidak sama lagi. Karena dia bisa mengalahkan orang terbaik yang berasal dari Istana Raja Obat. Lalu mereka yang bisa menggantikan tetua Yan, tentu saja itu tidak layak. Wajah dari Master Yan dipenuhi dengan amarah ketika mendengar kata-kata dari Long Yifei. Dia kemudian berkata, bagaimana jika Zhou Fan mati? Jika dia mati, maka tidak akan ada lagi yang bisa menyaingi Istana Raja Obat dalam hal alkimia di Kekaisaran. Zhou Fan di mana dia? Suara seseorang yang baru saja datang. Dia tampak sangat marah ketika mendengar nama dari Zhou Fan. Saat orang itu tiba di hadapan mereka semua, dia kemudian datang kepada Leng Wuchang. Dia berkata, "Tuan Leng, apakah Zhou Fan masih belum dibereskan?" katanya. Leng Wuchang berdeham, kemudian dia berkata, "Patriark Lin, tidak perlu terburu-buru. Kali ini saya di sini untuk mendiskusikan bagaimana cara untuk menangani anak nakal itu." Long Yifei pun kemudian berkata, Master Lin, sepertinya Anda telah melakukan gerakan, benar kan?" Master Lin mengangguk dengan sedikit ragu-ragu. Kemudian dia berkata, "Tentu saja, dia sudah membunuh tetua kami. Kami pun pasti melakukan tindakan dan mengirimkan 2 orang tetua tahap kelima untuk menahannya." Master Lin, anak itu sangat berbahaya. Anda terlalu gegabah. Seharusnya Anda menunggu pertemuan 7 pilar ini terlebih dahulu, kata Long Yifei. Melihat hal ini, Leng Wuchang tersenyum. Dia melihat Master Lin, kemudian itu membuat Master Lin terdiam. Master Lin tidak lagi berani untuk berkata apa-apa lagi. Melihat ini, Long Yifei bisa menebak bahwa tampaknya gerbang Kekaisaran pun sudah mulai bertindak sebelum pertemuan 7 pilar ini, dan pavilion Qianlong benar-benar dikecualikan dan tidak diberitahu. Ini menunjukkan bahwa gerbang Kekaisaran itu sudah tidak menaruh kepercayaannya pada pavilion Qianlong. Jika ini diteruskan, maka akan menjadi sangat sulit apabila gerbang Kekaisaran berniat menggabungkan ke-7 pilar. Ini akan menjadi bumerang bagi pavilion Qianlong di masa depan. Long Yifei menghela nafas dan berpikir dalam diam. Sekarang dia hanya bisa berharap pada Zhou Fan. Ketika klan Luo bangkit, mungkin mereka bisa berlindung di bawahnya. Sudah lama sekali ke-7 pilar bisa berkumpul seperti ini. Sudah 100 tahun lalu ya, kata seorang lain yang baru saja datang. Itu adalah seorang pria parubaya yang baru saja datang. Dengan ditemani oleh 2 orang tetua, dia berjalan perlahan mendekati semua orang. Salah satu dari 2 orang itu adalah ahli pedang veteran. Ya, itu adalah pedang ke-8 dari Mansion Jianhou, si pedang Sui Feng. Xia Sui Feng dan Long Jiu saling memandang dan keduanya saling memberikan hormat. Melihat kedatangan dari orang ini, Long Yifei yang semula suram mulai mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Master Mansion Jianhou, Xie Xiaofeng, semoga Anda diberkahi panjang umur. Master Pavilion Qianlong, Long Yifei, lama tak jumpa, kata Xie Xiaofeng pun terlihat gembira saat ini. Melihat kedua orang ini, mata Leng Wuchang sedikit bergetar seolah-olah dia bisa merasakan skandal dari kedua orang ini di balik layar. Tetapi dia tetap diam dan kemudian dia berkata, "Tampaknya ke-7 pilar sudah hampir komplit. Namun, karena Menara Huayu baru saja mengalami musibah, mungkin mereka tidak bisa datang. Karena itu, mari kita bersama-sama masuk karena Master telah menunggu." Hah? Siapa bilang Menara Huayu tidak datang? Suara seorang wanita mengirimkan keterkejutan pada semua orang yang ada di sana. Kedatangan orang ini benar-benar membawa dampak psikologis bagi semua orang yang ada di sana. Semua orang kecuali Long Jiu dan Jian Sui Feng bergumam, "Apa? Wanita ini masih hidup?" Hati semua orang bergetar melihat sosok ini. Dia adalah sosok legendaris yang telah menghilang dari Menara Huayu selama ratusan tahun. Dia dikenal sebagai Nenek Chu Bijun. Meskipun Long Yifei dan Xie Xiaofeng telah mendengar
dari Long Jiu serta Jian Xuefeng, mereka tetap tidak bisa menahan rasa keterkejutannya ketika melihat sang legenda telah kembali. Sedangkan orang-orang lain tampak tercengang melihat ini, bahkan mereka terlihat ketakutan, seperti sedang melihat setan di tengah hari bolong. Selain itu, Cucu dan King Chaikin datang bersama nenek. Sekarang mereka tampak jauh lebih percaya diri dengan kehadiran nenek di samping mereka. "Tidak, itu tidak mungkin. Bukankah kamu sudah mati?" kata Master Yan sambil ketakutan. Ju Bijun tersenyum, kemudian dia berkata, "Paman Yan, sepertinya kau sangat mengharapkan kalau aku mati. Tetapi sayangnya aku kembali. Bahkan tubuhku jauh lebih baik daripada sebelumnya. Meski aku belum mencapai ranah visi dewa, tetapi dengan kekuatanku sekarang, di masa depan aku bisa menuntut balas akan apa yang telah kalian lakukan pada kami." Wajah Master Yan menjadi sangat suram mendengar kata-kata ini. Namun setelah itu, Master Leng kemudian berkata, "Selamat kepada Master Chu untuk kesembuhannya dan kembali menjadi Master Menara Huayu." Ju Bijun pun membalas kata-kata dari Leng Wuchang. Dia kemudian memberikan penghormatan lalu berkata, "Tuan Leng terlalu sopan. Master Menara Huayu tetaplah Qin Chen. Saya di sini hanya sebagai perwakilan. Dan saya juga hanya memberikan peringatan pada Paman Yan yang sering kali melewati batasnya." Master Chu terlalu rendah hati. Siapapun di Menara Huayu juga pasti memahaminya. Meski posisi Anda telah digantikan, tapi Anda akan tetap menjadi Master Menara Huayu. Lagi pula, jika bukan karena Anda, mungkin Menara Huayu tidak akan bisa bertahan hingga hari ini. Leng Wuchang tersenyum dan berkata dengan sangat tulus. Ju Bijun mengangguk sedikit dengan senang hati, lalu kemudian dia memberikan penghormatan kepada Leng Wuchang dengan mengepalkan tangannya. Leng Wuchang kemudian berkata, "Namun, hari ini adalah pertemuan ketujuh pilar. Izinkan saya memohon supaya Anda memberikan muka pada saya dan menyingkirkan terlebih dahulu dendam di masa lalu." Mendengar itu, Ju Bijun pun tertawa, lalu kemudian dia berkata, "Tuan Leng lah yang meminta, maka saya tentu tidak berani untuk menolaknya. Saya akan memberikan muka pada Anda." "Tetapi, bagaimana dengan orang itu?" kata Ju Bijun. Master Yan menggertakkan gigi, kemudian dia berkata, "Karena Tuan Leng telah mengatakan ini, tentu saja kami pun tidak akan berani menimbulkan masalah di gerbang kekaisaran." "Bagus," kata Leng Wuchang. Dia pun tertawa dan menatap semua orang yang ada di sana. Dia kemudian melambaikan lengan bajunya dan mempersilahkan semua orang. "Mari ikuti saya. Master sudah menunggu sejak tadi," kata Leng Wuchang, lalu kemudian dia memimpin jalan menuju ke tempat rapat. Semua orang kini telah berada di ruang pertemuan. Leng Wuchang tersenyum tipis, kemudian dia berkata, "Semuanya silakan duduk terlebih dahulu. Saya akan meminta Master untuk keluar." Beberapa saat kemudian, seorang pria mengenakan jubah piton emas berjalan masuk ditemani oleh Leng Wuchang. Orang ini adalah penguasa dari gerbang kekaisaran, Wang Pu Tianyuan namanya. Melihat dia datang, semua orang pun berdiri bersama, dan kemudian mereka pun memberikan penghormatan dan mengepalkan tangannya kepada Huang Pu Tianyuan. Wang Pu Tianyuan juga mengepalkan tangannya dan memberikan kembali rasa hormat kepada mereka semua. Dia kemudian berjalan dan duduk ke kursi kebanggaannya. Wang Pu Tianyuan melihat para tamu. Ketika matanya menemukan Ju Bijun di antara mereka, dia masih saja terkejut meski sudah diberitahu oleh Leng Wuchang. Kemudian dia berkata, "Master Chu, selamat atas kesembuhan Anda. Saya ikut merasa senang." Ju Bijun pun mengangguk dan tersenyum. "Terima kasih untuk perhatian Master Sekte." Ju Bijun merasa sangat tersanjung. Kemudian Huang Pu Tianyuan melihat ke arah Long Yifei dan Xie Xiaofeng, yang mana saat ini mereka masih berdiri. Dia kemudian bertanya, "Master Pavilion Long dan Master Istana Xie, kenapa Anda masih berdiri? Apakah kursinya rusak? Kalau iya, saya akan minta pelayan untuk menggantinya dengan yang baru." Long Yifei pun buru-buru memotong, "Tidak. Tuan Leng saat ini ada di sini, maka saya akan memberikan kursi ini kepadanya, karena dia adalah salah satu dari 3 orang bijak di kekaisaran.
Akan sangat tidak sopan jika beliau tidak mendapatkan tempat duduk di sini. Maka sekali lagi, biarkan kursi dari Qianlong dipakai oleh Tuan Leng. Di sini sebenarnya kursi yang disediakan itu hanya ada 7 sesuai dengan jumlah 7 pilar. Long Yifei berpikir kalau misalnya saat ini dia tidak memberikan kursi itu kepada Leng Wuchang, maka Leng Wuchang mungkin akan menyimpan dendam padanya. Lagi pula, dia juga tidak tahu kenapa sebenarnya gerbang kekaisaran itu hanya menyediakan 7 kursi. Bahkan para tamu yang lain, tetua-tetua yang lain juga harus berdiri dan tidak mendapatkan kursi. Karena itu, Long Yifei mencoba untuk memberikan kursinya kepada Tuan Leng sebagai penghormatan. Meskipun di dalam hati sebenarnya Long Yifei ini merasa sangat jengkel akan hal ini. Xie Xiaofeng menyadari bahwa ini semua pasti disengaja. Karena itu dia kemudian tersenyum lalu juga berkata, tidak, bagaimana mungkin saya bisa membiarkan Master Qianlong berdiri di tengah rapat? Maka silahkan ambil kursi saya dan izinkan saya menggantikan Anda berdiri. Tidak saudaraku, biarkan aku saja yang berdiri. Tidak, Anda harus menerima ini. Ya mereka saling memberikan kursinya supaya mereka bisa duduk. Wang Pu Tianyuan duduk dengan tenang tanpa mencoba untuk menengahi ini. Dia seakan tidak peduli dengan sindiran yang diberikan oleh kedua orang ini. Setelah itu Leng Wuchang kemudian tersenyum dan berkata, terima kasih atas kebaikan kedua master. Tapi ada aturan dalam keluarga kekaisaran. Kaisar dan menteri tidak diperbolehkan untuk duduk sejajar. Karena itu, ketujuh kursi ini semuanya disiapkan hanya untuk kepala keluarga. Saya di sini hanya seorang pelayan dari keluarga ini. Saya tidak pantas untuk duduk bersama dengan para kepala keluarga lainnya. Sekarang setelah mendengar penjelasan dari Leng Wuchang, semua orang menyadari bahwa pertemuan ini tidak hanya ditujukan untuk menyingkirkan Zhou Fan, tapi juga untuk menegaskan kasta di antara mereka. Meski gerbang kekaisaran itu bukanlah keluarga kekaisaran, namun mereka masih kerabat dari keluarga kekaisaran, yang mana itu masih memiliki status sosial yang jauh lebih tinggi daripada kedudukan pilar lainnya. Long Yifei dan Xie Xiaofeng hanya bisa mengertakkan gigi. Mereka pun sekarang duduk di tempat yang telah disediakan. Melihat semua orang telah duduk, Wang Pu Tianyuan tersenyum sedikit dan menatap semua orang lalu berkata, saya pikir semua kepala keluarga di sini sudah memahami maksud kita melakukan pertemuan ini. Zhou Fan, si iblis yang baru-baru ini muncul telah berulang kali memprovokasi kita. Mulai dari tetua ketujuh lembah neraka hingga kota dari Menara Huayu yang kini rusak parah karena ulahnya. Sekarang seluruh kekaisaran pun menjadikan kita bahan tertawaan karena ulahnya. Seolah-olah kita tidak punya lagi harga diri di mata semua orang. Jika ini dibiarkan, maka di masa depan ketujuh pilar hanya akan menemui jalan buntu. Master Yan pun tertawa. Dia kemudian berkata, hahaha, bukankah kota Huayu adalah markas besar dari Menara Huayu? Kasihan sekali. Chu Bijun tampak cemberut. Kemudian dia berkata, benar, kota Huayu telah dihancurkan. Tetapi sebuah kota masih tidak akan bisa dibandingkan dengan kehilangan alkemis nomor 1 di kekaisaran. Master Yan menggebrak meja. Chu Bijun, jaga ucapanmu, teriak Master Yan dengan marah. Lo kok ngamuk? Chu Bijun menantang balik dan dia pun berdiri. Siapapun yang memiliki akal di sini pasti tahu siapa yang paling dirugikan di antara kita. Melihat situasi yang semakin runyam, Wang Pu Tianyuan berteriak, cukup. Dia melambaikan tangannya lalu kemudian dia berkata, musuh masih belum dibasmi dan kita ketujuh pilar malah saling berseteru. Bukankah ini hanya akan memperkeruh suasana kita saja? Wang Pu Tianyuan kembali berkata, saya akan mengusulkan untuk mengeluarkan perintah untuk membunuh iblis atas nama 7 keluarga dan membereskan dendam di antara kita dengan darahnya. Mendengar hal ini, semua orang di sana terpana, walaupun sebenarnya mereka sudah tahu ke arah mana pembicaraan dalam pertemuan ini. Namun, akhirnya perintah pembasmian iblis yang sudah 300 tahun tertidur digunakan kembali. Untuk sementara semua orang mengerutkan keningnya, memikirkan sesuatu bahwa agaknya ini terlalu berlebihan. Apalagi Zhou Fan itu hanyalah seorang ahli dari tahap penempaan tulang. Wang Pu Tianyuan melirik semua orang kemudian dia bertanya, bagaimana menurut kepala keluarga yang lainnya? Ye Wangshan
Master Yan dan yang lainnya saling memandang, lalu kemudian mereka mengangguk. Mereka berkata, kami setuju dengan usulan Master Gerbang Kekaisaran. Anak itu memang harus segera dibasmi sesegera mungkin. Tetapi tidak dengan Long Yifei. Dia tampak tidak sependapat, kemudian dia berkata, namun bukankah ini terlalu berlebihan jika kita mengeluarkan perintah pembasmian iblis? Lagi pula kita pun akan menghadapi kesulitan untuk menjelaskan kepada Kaisar. Belum lagi 300 tahun yang lalu, perintah ini dikeluarkan karena si iblis kecil itu terlalu kuat untuk dihadapi 1-2 pilar. Sedangkan Zovan, dia hanyalah seorang bocah dengan kultivasi di tahap penempaan tulang. Xie Xiaofeng pun mengangguk, dia setuju dengan apa yang dikatakan oleh Long Yifei. Ye Wangshan kemudian mencibir, tentu saja Master Qianlong tidak setuju akan hal ini. Aku sudah curiga kalau sebenarnya Pavilion Qianlong telah bekerja sama dengan bocah itu secara diam-diam. Mata Long Yifei mengeras, dia kemudian berteriak, Ye Wangshan, kau bajingan. Ketika kedua tetuamu datang ke kota Wingate dan akhirnya terbunuh, kau pun menyalahkan kami. Padahal kami tidak terlibat apapun pada kejadian itu. Sepertinya kau memang tidak bisa menerima semua itu. Kau hanya ingin menyalahkan Pavilion Qianlongku untuk mencari keuntungan. Daripada seperti itu, kenapa tidak kita selesaikan saja di tempat yang lain? Pavilion Qianlongku sama sekali tidak takut pada lembah nerakamu. Benarkah? Siapa yang tahu isi hatimu? Lagi pula kota Wingate sebelumnya ada di bawah pengawasanmu. Dan apakah kau masih mau menepis dan berkata tidak tahu apa-apa? Kata Master Yan. Jika kau tahu bahwa Wingate berada di bawah kekuasaan kami, lalu kenapa kau berani-beraninya mengirim kedua tetuamu ke sana? Kau memang pantas untuk mendapatkan karma seperti ini. Ejek Long Yifei. Apa katamu? Ye Wangshan pun menggebrak meja. Dia berdiri dengan wajah dipenuhi dengan amarah. Long Yifei tidak tinggal diam, dia pun berdiri dan siap untuk menantang balik. Wang Pu Tianyuan menghela nafas. Dia kemudian berdehem dengan aura membunuh yang bocor keluar. Ye Wangshan dan Long Yifei merasakan kemarahan ini. Kemudian mereka terdiam. Mereka pun kembali ke tempat duduk mereka masing-masing. Wang Pu Tianyuan berkata dengan santai, ini adalah gerbang kekaisaran. Tolong jaga sikap kalian. Kemudian saya ingin bertanya, Nona Chu, bagaimana dengan pendapat Anda? Ju Bijun terlihat seperti memikirkan sesuatu untuk sejenak. Kemudian dia tertawa dan berkata, tentu saja Bijun akan mengikuti keputusan dari Master. Zovan adalah seorang penjahat dan karena dia kota kami pun dihancurkan. Dia harus segera disingkirkan secepat mungkin. Mendengar hal ini, Long Yifei dan Xie Xiaofeng keduanya tidak bisa menahan rasa heran mereka. Wang Pu Tianyuan pun sedikit terkejut. Dia tidak berpikir kalau menara Huayu akan menyerah begitu mudah. Dengan cepat, Ju Bijun mengerutkan keningnya lagi lalu kemudian dia berkata, tapi Master Sekte, karena Anda ingin menggunakan perintah pembasmian iblis, lebih baik ini segera dilakukan. Karena anak itu saat ini sedang membawa akar bodi di tangannya. Kalau kita menundanya terlalu lama, dia akan pergi dan menghabiskan akar bodi itu. Dengan begitu dia mungkin akan menjadi jauh lebih kuat dan berbahaya. Jika sampai ini terjadi, yang paling menderita adalah menara Huayu kami, karena kami kehilangan harta kami satu-satunya. Wang Pu Tianyuan sedikit terkejut dengan jawaban ini, namun kemudian dia berkata, semua kepala keluarga tampaknya sangat paham dengan baik kondisi yang saat ini kita alami. Karena itu sepertinya kita memang tidak perlu menggunakan perintah pembasmian iblis. Ye Wangshan dan yang lainnya mengangguk tanpa sadar. Namun setelah beberapa saat, mereka merenungkan kata-kata yang keluar dari mulut Wang Pu Tianyuan dan mereka menjadi terkejut. Setelah itu Wang Pu Tianyuan kembali berkata, sebelumnya saya mengatakan untuk menggunakan perintah ini hanya untuk melihat seberapa tinggi kesadaran para kepala keluarga akan situasi yang saat ini sedang kita hadapi. Kita perlu menegaskan kembali posisi kita. Kita tidak boleh dianggap remeh. Karena sepertinya Anda sekalian memahami ini dengan baik, maka kita tidak perlu menggunakan perintah ini. Selain itu, ini hanya akan terlihat kalau saya terlalu egois jika menggunakan perintah pembasmian ini hanya demi menyingkirkan seekor lalat kecil dan kepentingan pribadiku. Long Yifei dan Xie Xiaofeng dengan cepat mengangguk menyetujui kata-kata dari Wang Pu Tianyuan.
Kini wajah mereka dipenuhi dengan senyuman setelah mendengar pernyataan ini. Meskipun mereka tidak tahu apa alasan Huang Pu Tianyuan membatalkan perintah ini, namun setidaknya mereka bisa bernafas lega untuk sekarang. Ye Wangshan dan yang lainnya saling memandang. Mereka semua tampak seperti telah menelan lalat hidup-hidup setelah menerima keputusan ini. Setelah itu rapat pun dilanjutkan dengan pembahasan bagaimana cara mereka untuk menghadapi Shofan, meski pada akhirnya tidak mendapatkan hasil apapun. Rapat itu pun sudah berlalu cukup lama. Lalu Huang Pu Tianyuan menghentikan itu dan meminta para kepala keluarga untuk kembali ke kamar tamu yang telah disediakan untuk beristirahat. Setelah semua orang pergi, di sana hanya tinggal Huang Pu Tianyuan dan Leng Wuchang. Huang Pu Tianyuan kemudian berkata, wanita tua itu terlihat jauh lebih muda. Leng Wuchang pun menganggukkan kepala dan kemudian dia berkata, benar, bahkan Bijun sekarang tampak bisa menerawang rencana yang Anda buat. Bahkan dia juga menyiapkan antisipasi yang tidak terlihat. Dia sangat berbahaya. Meski menara Huayu adalah yang terlemah di antara ketujuh pilar, tetapi dengan kembalinya wanita ini mereka tidak akan bisa lagi diremehkan. Benar, kata Huang Pu Tianyuan. Dengan munculnya wanita ini, menara Huayu seolah mendapatkan kembali tulang punggungnya. Setelah itu, Ye Wangshan dan 3 orang lainnya pun kembali masuk ke aula. Mereka sengaja kembali saat Long Yifei dan yang lainnya telah pergi. Leng Wuchang dengan wajah sedikit kebingungan kemudian dia berkata, semuanya saya paham akan keraguan Anda. Tapi yakinlah Master Gerbang Kekaisaran tidak berkhianat. Beliau hanya berubah pikiran dan mengambil keputusan yang terbaik. Ye Wangshan yang sebelumnya datang untuk protes kemudian dia berkata, Master, maafkan kami. Pikiran kecil kami tidak cukup luas untuk menangkap maksud dari Master. Leng Wuchang melambaikan tangannya dan tersenyum lalu berkata, tidak masalah. Semua orang pasti tidak akan menyadari ini. Ye Wangshan kemudian sekali lagi bertanya dengan wajah yang serius. Tapi, Tuan Leng, lalu bagaimana kita harus menangani si iblis Shofan itu? Huang Pu Tianyuan dan Leng Wuchang saling memandang lalu kemudian tertawa bersama-sama. Master lembah neraka, Anda terlalu panik sekarang. Tenangkan pikiran Anda. Meski Anda telah kehilangan tetua ketujuh Anda, tapi jangan sampai Anda menjadi gegabah, kata Huang Pu Tianyuan. Leng Wuchang pun menyambung. Tuan, bukankah Anda ingat kalau kita sudah mengirimkan beberapa orang untuk mengeksekusi anak itu? Tapi bagaimana jika itu gagal? Bukankah ini bisa menjadi alasan kuat untuk menggunakan perintah pembasmian iblis? Kata Ye Wangshan dengan sedikit panik. Huang Pu Tianyuan mengerutkan kening dan berkata, bagaimana mungkin kita menggunakan perintah pembasmian hanya untuk seorang anak di tahap penempaan tulang? Ini benar-benar tidak masuk akal. Jadi aku pun tidak mau menggunakannya saat ini. Ye Wangshan dan yang lainnya tertegun. Mereka tidak bisa menerima hal ini, tapi juga mereka tidak bisa membantahnya. Leng Wuchang kemudian dengan sangat tenang berkata, meski kita kekurangan informasi tentang anak itu, tapi kita mengirimkan 6 orang tetua untuk mengurusnya. Meski dia mendapatkan bantuan, kesempatannya untuk bisa lolos tidak lebih dari 10%. Wang Buqingyun tampak sangat tertarik dengan pernyataan dari Leng Wuchang. Kemudian dia bertanya, kenapa Master Leng? Kenapa Tuan Leng sangat yakin akan hal ini? Leng Wuchang pun tersenyum dan kemudian dia berkata, karena saya tahu kalau Lin Jindian dengan sukarela telah mengejar anak itu juga. Hah? Dia juga mengejarnya? Apa yang sebenarnya dia mau lakukan? Kata Huang Pu Tianyuan yang saat ini tercengang. Apalagi, saya yakin si idiot itu menginginkan teknik kultivasi dari anak itu. Setelah mendengar dia bisa mengalahkan tuan muda kedua di Menara Huayu, tentu saja dia pasti menginginkan teknik kultivasi dari anak itu, kata Tuan Leng. Sebagai seorang tarmu gerbang kekaisaran, dia cukup tidak tahu terima kasih. Meski aku telah mengizinkan dia berlatih dengan seni tubuh kita, dia masih menginginkan teknik dari keluarga lain. Ini benar-benar tidak masuk akal, kata Huang Pu Tianyuan mencibir dengan kemarahannya. Leng Wuchang melambaikan tangannya lalu kemudian dia berkata, ini bukanlah masalah. Jika dia ingin mendapatkan teknik anak itu, pada akhirnya dia harus membunuh anak itu. Dan masalah kita pun akan terselesaikan karena hal itu. Mendengar ini, Ye Wangshan dan yang lainnya pun tertawa terbahak-bahak.
Setelah itu, Leng Wuchang kemudian berkata, "Tapi ini masih belum berakhir. Anda sekalian juga harus segera bertindak dan mengamankan kota Wingges." Dalam sekejap, senyuman dari Ye Wangshan dan yang lainnya berubah membeku. Kemudian Ye Wangshan menoleh dan berkata, "Tuan Leng, kami sudah mengirimkan orang untuk menjaga kota Wingges, sekaligus untuk menyingkirkan Zofan. Dan sekarang Zofan pasti akan mati. Lalu kenapa kita harus buru-buru mengamankan tempat itu?" Wang Pu Qingyun berteriak dengan marah, "Zofan berasal dari sana, dan dia hanyalah seorang pelayan. Apa Anda bisa menjamin kalau tidak ada Zofan kedua, ketiga, atau bahkan ke-10 yang berasal dari sana? Jika ini sampai terjadi, maka ini akan menjadi masalah bagi kita di masa depan. Karenanya selagi belum tumbuh, kita harus menyingkirkan semua gangguan sampai ke akar-akarnya." Mereka gemetaran ketika melihat Wang Pu Tianyuan marah. Ye Wangshan dan 3 orang lainnya tidak berani menatapnya. Lalu setelah itu mereka memberi hormat kepada Wang Pu Tianyuan dan buru-buru meninggalkan tempat itu. Ketika mereka berempat telah pergi cukup jauh, Ye Wangshan menginjak tanah dengan penuh amarah. Dia berteriak, "Gerbang kekaisaran sialan. Mereka jelas-jelas hanya ingin menggunakan kita sebagai senjata." Master Yan kemudian berkata, "Benar, kota Wingges itu adalah tempat terlarang yang didirikan oleh kekaisaran 2 tahun lalu. Gerbang kekaisaran hanya ingin melewati batas yang telah dibuat oleh kekaisaran, tetapi mereka tidak berani untuk pergi sendiri. Sial, ini benar-benar menyebalkan. Mereka seolah ingin mengorbankan kita." Master Lin kemudian berkata dengan cemas, "Tetapi jika kita tidak melakukannya, kita akan menyinggung gerbang kekaisaran. Tetapi jika kita melakukannya, itu mungkin akan memancing kemarahan dari keluarga kekaisaran. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang?" Mereka berempat tampak sangat frustasi. Mereka tertunduk tanpa mendapatkan satupun jawaban. Tetua kelima saat ini berpikir keras, lalu kemudian dia menatap Ye Wangshan dan berkata, "Master, seperti kata pepatah, satu kejahatan itu lebih kecil daripada 2 kejahatan. Kita belum tahu apa yang akan terjadi jika kita menentang perintah kekaisaran. Tapi jika kita melawan perintah gerbang kekaisaran, maka amarah dari Wang Pu Tianyuan tidak akan pernah bisa dibendung lagi." Ketiga orang itu saling melirik dan menghela nafas. Mereka setuju dengan pernyataan dari tetua kelima. "Kalau begitu, kita hanya bisa bertaruh." Ye Wangshan menggertakkan gigi lalu kemudian kembali berkata, "Kita anggap saja kalau keluarga kekaisaran saat ini tidak memiliki kekuatan, jadi mungkin kita masih bisa mengatasinya." Setelah itu, Ye Wangshan mengeluarkan slip giok, menuliskan pesan rahasia dan mengirimkannya pada tetua yang ada di kota Wingges. Slip giok itu pun terbang dengan kilatan cahaya di udara. Setelah melihat kilatan cahaya di udara itu, Wang Pu Tianyuan tertawa. Dia pun berkata, "Tampaknya ketiga orang tua itu sudah bisa menebak niatan kita, tapi tidak berani untuk melawan." Leng Wuchang berkata sambil tersenyum ringan, "Jelas sekali, ketiga orang tua itu adalah kepala keluarga. Tentu saja mereka juga bukan orang bodoh. Mereka menyadari pada siapa mereka harus menurut." Benar sekali. Setelah ratusan tahun sudah berjalan dan kekaisaran menjadi jauh lebih lemah, aku sudah menunggu-nunggu momen ini untuk menunjukkan pisau yang sudah kuasah sejak lama, kata Wang Pu Tianyuan sambil tersenyum. Dia kemudian melanjutkan kata-katanya, "Jika keluarga kekaisaran tidak mengambil tindakan, kota Wingges akan menjadi batu tumpuan. Satu persatu pilar akan kulahap dan akhirnya akan kuambil alih kursi kekaisaran. Dan dengan begitu, aku akan melangkah untuk menguasai dunia." Setelah itu, Wang Pu Tianyuan pun tertawa terbahak-bahak. Leng Wuchang pun ikut tertawa. Dia kemudian berkata, "Saya ingin memberi selamat kepada Master. Dengan rencana ini semua akan berjalan dengan baik. Masa depan cerah akan menanti gerbang kekaisaran." Leng Wuchang kemudian membungkuk dalam-dalam dan memberikan penghormatan kepada Wang Pu Tianyuan. Mereka berdua saat ini sangat bersemangat karena rencana yang telah mereka buat. Tidak ada celah dan semua akan berjalan dengan baik, pikir mereka. Jika Wang Pu Tianyuan berhasil naik tahta, Tuan Leng juga akan mendapatkan jabatan baru yaitu sebagai menteri. Dan setelah mereka membunuh Zofan, mereka juga akan mendapatkan akar Bodhi. Wang Pu Tianyuan
Dengan akar bodi itu, Wang Pu Tianyuan bisa menyempurnakan teknik kultivasi tahap 9 dari gerbang kekaisaran, dan dengan begitu dia akan menjadi yang terkuat di kekaisaran. Dan dengan begitulah, mereka berdua tenggelam dalam euforia rencana mereka yang sepertinya akan berjalan mulus. Ya, setidaknya mereka belum tahu kalau keenam tetua yang telah mereka kirim sudah dibantai oleh Zhou Fan. Bahkan, Li Jingtian yang mereka kira bisa menghabisi Zhou Fan, kini justru menjadi anjing Zhou Fan, yang mana dia sebentar lagi akan mendapatkan gelar baru sebagai tetua dari klan Luo. Oke, sekian dulu Bor. Sorry nggak bisa panjang banget hari ini, karena ya seperti yang gue bilang, akhir-akhir ini adalah minggu-minggu anak-anak ujian, jadi ada banyak banget koreksian yang harus gue kerjakan, lembur-lembur, dan untuk translate atau menerjemahkan light novel ini juga membutuhkan waktu, jadi sorry banget kalau belum bisa memenuhi ekspektasi kalian. Ya, besok kalau sudah jauh lebih longgar akan gue usahain untuk bisa upload lebih cepat dan juga bisa ngasih bonus ya, semoga ya gitu. Sorry banget, dan see you again di next video. Dan kalau misalnya ada yang mau sedikit berdonasi kepada Mimin, mau sedikit support Mimin, boleh banget klik link yang ada di kolom deskripsi. See you again di next video. Bye bye.